Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita bersama membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, keluarga, dan para sahabat. Inilah kisah yang tak layak dilewatkan. Bayangkan, di hari paling bahagia untuk seorang putri, seorang ayah datang dengan pakaian lusuh, kotor, dan robek. Bukannya pelukan, ia justru disambut tatapan sinis, tawa merendahkan, bahkan bentakan. Mengapa seorang ayah bisa hadir dalam keadaan demikian? Apa yang membuat keluarga menutup pintu baginya? Dan rahasia apa yang disembunyikan hari itu hingga semua orang kelak terdiam? Sebelum lanjut, dukung terus channel Rizka Story dengan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan bagian berikutnya dari kisah penuh pelajaran ini. Siang itu, tenda putih membentang di halaman rumah besar di ujung kampung. Kain pita melambai, musik mengalun, dan bunga segar memenuhi setiap sudut. Tamu datang silih berganti, bergaya rapi, baju berkilau di bawah matahari. Di pelaminan, seorang pengantin wanita dengan riasan sederhana namun anggun tersenyum malu, berdiri di sisi seorang pria tegap berseragam polisi, lengkap dengan lencana yang memantul di dada. Dari kejauhan, seorang pria paruh baya melangkah pelan di atas jalanan berdebu. Kaus kusam melekat pada tubuhnya, serupa kain yang telah berulang kali dicuci tanpa sabun. Celana panjangnya robek di lutut, menyisakan benang yang menjuntai. Rambutnya berantakan, seperti baru saja bangun dari tidur panjang di bangku stasiun. Sepatu coklatnya bolong di ujung, menampakkan kuku kaki yang penuh debu. Ia menahan napas sejenak di depan gerbang, menatap ke arah pelaminan. Bibirnya bergetar, namun matanya berusaha tetap tegar. "Aku datang, Naya," gumamnya sangat pelan, nyaris tenggelam oleh riuh musik. "Ayah datang hanya untuk melihatmu bahagia." Dua orang panitia berdasi mendekat, menyapu pria itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu mengerutkan hidung, yang lain menghela napas tidak sabar. "Bapak kesini ada perlu apa?" tanya salah satunya. Nada suaranya tajam. Saya ayah mempelai wanita," jawab pria itu, serak namun mantap. Yang bertanya tertawa pendek, sinis. "Ayah, undangannya mana? Ini acara keluarga. Jangan bikin malu." Pria itu merogoh saku, mengeluarkan selembar kertas lusuh. Kertas itu tidak menolong, malah membuat keduanya saling pandang sambil tersenyum mengejek. Di belakang mereka, beberapa tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik melayang seperti nyamuk di senja hari. "Izinkan saja," ucap pria itu pelan. "Hanya sebentar. Aku ingin mengucapkan selamat." Panitia mengangkat tangan, hendak memanggil satpam. Namun pria itu lebih dulu melangkah. Ia tidak berlari, tidak pula memaksa. Ia hanya melangkah, menunduk sopan melewati tamu, melewati meja prasmanan, melewati bunga yang harum. Sebagian tamu menyingkir. Ada yang menutup hidung, ada yang tertawa. Kamera ponsel terangkat. Lensa berkilat mencari bahan tontonan. Pengantin wanita, Naya, melihatnya terlebih dahulu. Matanya membesar, napasnya tercekik. "Ayah," ucapnya, suara tertahan. Pria itu berhenti beberapa langkah dari pelaminan. Ia berdiri kaku, seperti batu yang lama tersimpan di dasar sungai. "Selamat, nak," katanya lirih. "Semoga rumah tanggamu sakinah dan penuh berkah." Sebelum Naya melangkah turun, mempelai pria berdiri dan menghadang. Namanya Fajar. Seragamnya rapi, topinya miring dengan sudut tepat, sepatu mengilap seperti cermin. Sorot matanya tegas, suaranya tebal. "Bapak siapa?" bentaknya, membuat tamu terdiam. "Aku ayah Naya," jawab pria itu. Fajar mendengus. "Ayah, tolong lihat cermin. Ini pernikahan, bukan tempat meminta belas kasihan." Naya meraih lengan suaminya. "Mas, tolong, ini benar ayahku." Fajar menatap tajam. "Naya, jangan dibawa drama saat akad baru saja usai. Kalau dia benar ayahmu, mana dia saat kau sakit, saat kau susah? Lihat,
Dia datang dengan pakaian seperti itu, mempermalukan kita di depan tamu. Pria itu menunduk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang terlalu lama disimpan. Ayah minta maaf. Naya, ayah hanya ingin melihatmu. Ayah tidak akan lama. Dua satpam mendekat. Salah satunya memegang lengan pria itu. Mohon jangan di sini, bisik satpam itu kaku. Bapak ikut kami. Naya melangkah turun satu anak tangga. Ayah, panggilnya lagi. Suaranya pecah. Pria itu menoleh, tersenyum. Senyum tipis yang menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam dada. Kamu cantik sekali, Naya, ucapnya. Ayah bangga. Fajar mengangkat tangan, memberi isyarat. Musik dihentikan. Pembawa acara berdeham, mencoba kembali menyusun alur, namun kalimatnya tercekat melihat raut wajah tamu yang mulai panas. Bisikan berubah menjadi gelombang, menampar udara dengan kata-kata yang tidak perlu. Beberapa remaja menyorongkan ponsel lebih dekat, merekam sorot mata pria itu yang asing namun akrab. Satpam menggiring pria itu menjauh. Langkahnya tidak lagi tertatih, justru teratur. Seperti orang yang sudah terbiasa menempuh jalan terpanjang dalam hidupnya. Di mulut tenda, seorang lelaki tua berseragam hitam sederhana berdiri. Ia bukan bagian dari panitia, bukan pula tamu yang menonjol. Matanya menyipit, mengamati. Sekilas, ia tegak sedikit lebih lurus, spontan hampir mengangkat tangan ke pelipis, lalu menahannya. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti menyebut sebuah panggilan yang lama tidak terucap. Maafkan, kata pria tua berseragam hitam itu pelan, nyaris tak terdengar. Pria yang digiring menatap sekilas, mengangguk singkat, seperti saling memahami sesuatu yang tidak dimengerti orang di sekeliling mereka. Kemudian ia menunduk lagi, mengikuti langkah satpam sampai keluar gerbang. Di pelaminan, Naya menitikkan air mata. Bedak tipisnya mulai luntur, menyisakan kepedihan yang tidak bisa disembunyikan. Fajar menggenggam mikrofon, suaranya kembali lantang. Para tamu yang terhormat, mohon maaf atas gangguan ini. Acara akan kita lanjutkan. Tamu bertepuk tangan, namun tepuk tangan itu hampa. Beberapa wajah menatap kosong ke arah gerbang yang baru saja menelan sosok lusuh itu. Di luar, angin siang mengibaskan dedaunan. Pria itu berhenti di bawah pohon mangga tua. Ia menengadah sejenak, menutup mata, lalu menarik napas panjang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sirene yang memudar, digantikan kicau burung dan riuh tenda yang berusaha kembali tertawa. Bahagialah, Naya, bisiknya. Untuk itu ayah rela. Sebuah mobil hitam melintas pelan di depan gerbang. Kaca tertutup rapat. Mobil tidak berhenti, hanya menurunkan kecepatan seperti mencari sesuatu. Pria itu tidak menoleh. Ia merapikan baju kusamnya, menepuk debu di lengan, lalu melangkah pergi menyusuri sisi jalan yang sepi. Di balik kaca mobil yang menggelap, sepasang mata mengikuti punggungnya sampai menghilang di tikungan, menyisakan tanda tanya yang menggantung di udara, setia menunggu saatnya jatuh. Siang itu masih terasa terik, namun suasana di dalam tenda pernikahan mulai kembali ramai. Musik dimainkan lagi, pembawa acara mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tapi beberapa tamu masih membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Potongan kata seperti, ayahnya, kok kotor begitu, dan, memalukan, masih terdengar dari meja ke meja. Naya duduk di pelaminan, namun tatapannya kosong. Senyum yang dipaksakan tidak mampu menutupi rasa sesak di dadanya. Fajar, suaminya, justru sibuk menyapa tamu dengan nada bersemangat, seakan tidak terjadi apa-apa. Beberapa rekan polisi mendekat, menepuk bahunya sambil berbisik-bisik. Kau tegas sekali tadi, Jar. Pantas saja jadi panutan, ucap salah satunya. Fajar tertawa kecil. Ya, tidak semua orang bisa kita izinkan masuk, apalagi kalau dia datang hanya untuk membuat malu. Di sudut ruangan, Ibu Naya, yang sejak tadi menunduk, perlahan berdiri. Ia tidak berkata sepatah kata pun sejak pria lusuh itu datang. Matanya sembab, dan tangannya gemetar saat menuangkan air ke gelasnya sendiri.
Naya melirik ibunya. Namun wanita itu hanya menggeleng pelan, memberi isyarat untuk tidak membicarakan hal itu di depan tamu. Sementara itu, di luar tenda, pria lusuh itu berhenti di warung kecil pinggir jalan. Pemilik warung, seorang pria muda berkemeja lusuh namun bersih, menatapnya dengan tatapan ragu. "Pak, Bapak dari dalam tenda itu ya?" tanyanya hati-hati. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Iya, hanya sebentar. Sekarang aku sudah keluar." Pemilik warung menghela napas. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi, tadi saya lihat Bapak dihina di depan banyak orang. Apa Bapak tidak marah?" Pria itu menatapnya lama. Matanya teduh namun dalam. "Marah itu manusiawi. Tapi aku tidak mau marah pada hari bahagia anakku. Meski mereka tak mau menganggapku ayah." Tak jauh dari sana, sebuah motor trail berhenti. Dua orang pria berbadan tegap turun dan berjalan cepat menghampiri pria lusuh itu. Pemilik warung terkejut. Refleks mundur. Namun kedua pria itu tiba-tiba berdiri tegak, memberi hormat dengan tangan ke pelipis. "Siap, Komandan. Mohon maaf, kami terlambat," kata salah satu dengan nada penuh hormat. Pemilik warung terperangah. Komandan," gumamnya. Pria lusuh itu mengangkat tangannya singkat. "Jangan di sini. Aku sedang tidak ingin terlihat. Pulanglah dulu. Aku akan menyusul nanti." Kedua pria itu mengangguk, lalu kembali ke motor mereka dan pergi tanpa menoleh. Di dalam tenda, Fajar menerima telepon dari seseorang. Awalnya ia bicara santai, namun wajahnya perlahan berubah. "Apa? Panggilan dari markas besar?" "Iya, saya segera ke sana." Ia memutus sambungan, lalu bergegas menghampiri istrinya. "Naya, aku harus ke kantor sebentar. Ada urusan penting. Kau istirahatlah di rumah nanti. Aku menyusul." Naya hanya mengangguk lemah. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu suaminya, tapi memilih diam. Fajar berjalan cepat menuju parkiran. Di kepalanya, suara di telepon tadi masih terngiang. Orang di seberang hanya mengatakan satu hal. "Kau sudah membuat kesalahan besar di hari pernikahanmu, Fajar." Begitu mobilnya melaju keluar halaman, ia melihat sekilas sosok pria lusuh itu sedang berjalan di tepi jalan raya. Tatapan mereka bertemu sekilas, hanya sebentar, namun cukup untuk membuat dada Fajar terasa berat. Entah mengapa, sorot mata pria itu seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia sangka. Mobil melaju semakin cepat. Namun, dalam hati kecilnya, Fajar mulai merasa, hari itu belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Mobil Fajar melaju kencang menembus jalanan kota. Pikirannya bercampur aduk. Suara di telepon tadi begitu tegas, bahkan seperti ancaman terselubung. Ia mengerutkan dahi, mencoba menghubungkan semuanya. Kejadian di pelaminan, tatapan aneh pria lusuh itu, dan panggilan mendadak dari markas besar. Setibanya di kantor, ia langsung menuju ruang komandannya. Pintu terbuka, dan di dalam sudah ada beberapa perwira tinggi duduk melingkar. Suasana ruangan begitu tegang, berbeda dari biasanya. "Masuk, Fajar," ucap seorang perwira dengan nada dingin. Fajar melangkah pelan. "Siap, Komandan." "Ada apa, Pak?" Perwira itu menatapnya tajam, lalu melemparkan sebuah map tebal ke atas meja di hadapan Fajar. Map itu terbuka, menampilkan foto-foto seorang pria berseragam militer dengan bintang 3 di pundaknya. Wajahnya tampak gagah, tegas, dan tidak asing. "Kau kenal orang ini?" tanya perwira itu. Fajar menatap lekat foto tersebut. Sejenak ia ragu, lalu menjawab, "Mirip, tapi saya tidak yakin." Suara perwira meninggi. "Tidak yakin?" Itu Letnan Jenderal Hadi Pratama, salah satu pahlawan negara, mantan komandan pasukan elit, dan orang yang berjasa menyelamatkan banyak nyawa dalam operasi rahasia. "Dan dia adalah ayah mertuamu." Jantung Fajar serasa berhenti berdetak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Maksud Bapak, pria lusuh di pernikahan saya itu?" Perwira mengangguk lambat. "Ya,
Dia sengaja hidup sederhana sejak pensiun, menjauh dari publikasi, karena tidak mau keluarganya menjadi target musuh. Dan hari ini, kau mempermalukan dia di depan ratusan orang, termasuk beberapa pejabat yang juga tamu undangan. Fajar terdiam, mulutnya kering. Bayangan saat ia mengusir pria itu dari pelaminan kembali berputar di kepalanya. Tatapan mata yang teduh namun penuh luka kini terasa menghantui. Fajar, suara komandan memecah lamunannya. Kau harus menghadap beliau, bukan sebagai menantu, tapi sebagai bawahan yang sudah melampaui batas. Fajar mengangguk pelan. Siap, Pak. Sore itu, Fajar pulang ke rumah dengan langkah berat. Ia mendapati Naya sedang duduk di ruang tamu, memegang foto lama. Di foto itu, seorang pria berseragam militer tersenyum sambil menggendong bayi perempuan, Naya kecil. Ini foto ayah waktu masih dinas, kata Naya lirih tanpa menatap suaminya. Ayah sengaja tak pernah memamerkan pangkatnya. Dia bilang, kebanggaan terbesar ayah bukan bintang di pundak, tapi melihat anaknya bahagia. Fajar tercekat. Ia ingin bicara, namun lidahnya terasa beku. Yang bisa ia lakukan hanya duduk di sebelah Naya dan menatap foto itu dengan mata yang memanas. Naya, aku salah besar. Naya hanya diam. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Di luar rumah, di kejauhan, seorang pria berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Bajunya masih lusuh, rambutnya tetap berantakan, namun di bawah kemeja itu terselip sesuatu, lencana militer tua yang sudah kusam. Ia menatap rumah itu lama, lalu berbalik, menghilang di gelapnya malam. Dan entah mengapa, firasat Fajar mengatakan, pertemuan berikutnya dengan pria itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu udara lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyelinap di sela-sela jalan sempit di pinggiran kota. Fajar memarkir mobil dinasnya di depan sebuah rumah tua berdinding kayu. Catnya terkelupas. Halaman depannya dipenuhi rumput liar. Lampu teras redup, namun cukup untuk memperlihatkan kursi bambu usang dan sandal jepit yang basah di sudut. Ia berdiri sejenak di depan pagar, menarik napas panjang. Perintah komandannya tadi siang masih terngiang di telinga. Temui beliau, minta maaf, dan pastikan hubungan kalian membaik. Kalau tidak, kau siap hadapi konsekuensinya. Fajar melangkah masuk, mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, daun pintu terbuka, menampakkan sosok pria lusuh yang beberapa hari lalu ia usir dari pelaminan. Mata pria itu menatap tajam, namun tidak marah. Lebih kepada menilai. Ada perlu apa, Fajar? Suaranya datar, tidak meninggi. Fajar menunduk dalam-dalam, merasakan detak jantungnya memukul dada. Ayah, saya datang untuk minta maaf. Saya tidak tahu kalau ayah adalah... Pria itu mengangkat tangan, memotong ucapannya. Aku tidak peduli kau tahu atau tidak. Yang aku pedulikan, kau sudah membuat anakku menangis di hari yang seharusnya menjadi hari terindahnya. Fajar terdiam. Lidahnya keluh. Ia memandang sekeliling rumah. Ruang tamu kecil dengan sofa kain yang mulai pudar, lemari kayu penuh buku, dan beberapa foto hitam putih yang tergantung miring di dinding. Salah satu foto menampilkan pria itu, masih muda, berseragam lengkap, berdiri di samping kendaraan tempur. Wajahnya tegas, matanya menyala. Aku memilih hidup seperti ini, lanjut pria itu, berjalan ke meja kecil dan menuangkan teh ke 2 gelas. Aku bisa saja tinggal di rumah besar, dikelilingi ajudan. Tapi aku ingin bebas. Aku ingin anakku tumbuh tanpa beban nama besar. Ia menyerahkan secangkir teh kepada Fajar. Tapi kau, bahkan tidak mencoba mengenalku. Hanya melihat dari penampilan, lalu menilai. Itu kesalahan besar bagi seorang polisi. Fajar menggenggam cangkir itu erat. Ayah, saya malu. Saya terlalu cepat menghakimi. Saya pikir, orang yang datang ke pernikahan dengan pakaian seperti itu pasti bukan orang baik. Saya salah besar. Pria itu tersenyum tipis. Kau bukan hanya salah, kau kehilangan kesempatan untuk mengenal siapa sebenarnya ayah dari istrimu.
Dan kau sudah melukai hatinya. Suasana hening. Hanya terdengar suara tetesan air hujan yang jatuh dari talang ke ember di luar rumah. Fajar mencoba mengalihkan topik. Matanya tertuju pada sebuah lemari kaca kecil di sudut ruangan. Di dalamnya ada deretan medali emas, piagam kehormatan, dan foto-foto operasi militer. Salah satu foto memperlihatkan pria itu memimpin pasukan di daerah konflik. Ayah, semua ini, kenapa disembunyikan? Karena aku tidak mau hidup masa lalu membuat orang segan untuk mendekat. Aku hanya ingin jadi ayah biasa. Tapi tampaknya, bahkan itu pun tidak mudah. Fajar menunduk. Air matanya mulai berkumpul di sudut mata. Izinkan saya memperbaiki semuanya. Izinkan saya meminta maaf langsung kepada Naya di hadapan ayah. Saya tidak ingin pernikahan kami dimulai dengan luka seperti ini. Pria itu menatapnya lama. Kemudian ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap hujan yang mulai rintik lagi. Kau mau memperbaikinya? Buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Bagaimana caranya, ayah? Pria itu menoleh, matanya tajam. Temani aku besok. Ada tempat yang harus kita datangi. Setelah itu, kau akan mengerti siapa sebenarnya aku. Fajar mengangguk. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang dimaksud, namun firasatnya berkata, besok bukan hanya akan membuka rahasia masa lalu, tapi juga menentukan hubungan mereka selamanya. Pria itu berjalan ke lemari kayu, membuka laci paling bawah, lalu mengeluarkan sebuah kotak besi kecil. Ia meletakkannya di meja, membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah pistol tua berlapis baja hitam, terawat meski usianya puluhan tahun. Di sampingnya, ada foto seorang pria berseragam dengan wajah yang sangat mirip dirinya, namun lebih muda. Ini adalah awal dari semua cerita, ucapnya lirih, menatap Fajar lekat-lekat. Dan besok, kau akan tahu kenapa aku tidak pernah bisa benar-benar menjadi ayah yang hadir di setiap hari anakku. Di luar, kilat menyambar. Suara guntur menggelegar, seolah ikut menegaskan bahwa rahasia besar sedang menunggu untuk dibuka. Kalau mau, aku bisa lanjutkan di chapter 5 dengan adegan perjalanan mereka besok ke tempat rahasia, di mana Fajar akhirnya melihat langsung sisi lain ayah mertuanya yang membuatnya benar-benar takjub dan terdiam. Pagi itu udara masih dingin ketika Fajar terbangun. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur, memikirkan perkataan ayah mertuanya. Rasa penyesalan masih menggantung, tapi kini bercampur dengan rasa penasaran yang membakar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dimaksud pria itu. Jam 6 pagi, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu rumahnya. Fajar membuka, dan di sana berdiri ayah mertuanya, masih dengan pakaian sederhana, kemeja abu-abu, celana kain lusuh, dan sepatu kulit tua. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di matanya, ada sorot yang tajam dan mantap. Siap berangkat? Tanya pria itu singkat. Fajar mengangguk. Siap, ayah. Mereka menaiki mobil tua berwarna hijau zaitun. Perjalanan dimulai melewati jalan kota yang mulai ramai, lalu berlanjut ke jalan pedesaan yang sepi. Sepanjang perjalanan, keduanya hampir tidak banyak bicara. Hanya sesekali ayah mertuanya memberi arahan. Belok kanan di tikungan itu. Lurus terus sampai gapura tua. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah kawasan hutan kecil. Di sana berdiri sebuah bangunan besar bercat coklat tua, dikelilingi pagar besi tinggi. Di pintu gerbang, 2 pria berseragam loreng berdiri tegak sambil memegang senjata laras panjang. Begitu melihat ayah mertuanya, keduanya langsung memberi hormat sempurna. Selamat datang, Jenderal. Seru salah satu dengan suara mantap. Fajar tertegun. Kata itu, Jenderal, terdengar begitu berbeda ketika diucapkan di sini. Bukan sekadar panggilan, tapi penuh penghormatan. Ia menoleh ke ayah mertuanya, yang hanya mengangguk singkat dan melangkah masuk. Di dalam area, Fajar melihat aktivitas puluhan prajurit. Ada yang berlatih menembak di lapangan, ada yang melakukan latihan bela diri, dan ada yang sedang memeriksa kendaraan lapis baja. Semuanya tampak disiplin, teratur,
dan sangat menghormati sosok di sampingnya. Mereka masuk ke sebuah gedung utama. Di dinding lorong panjangnya terpajang foto-foto operasi militer penting. Fajar melihat beberapa foto yang membuat bulu kuduknya berdiri, di antaranya operasi pembebasan sandera di wilayah konflik, yang selama ini ia hanya dengar dari berita. Di beberapa foto, wajah ayah mertuanya terlihat jelas di garis depan, memimpin pasukan dengan tatapan tegas. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan yang lebih kecil. Di sana, ada lemari kaca berisi senjata-senjata tua, medali, dan piagam kehormatan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja besar dengan peta-peta militer terbuka. "Ini markas lamaku," ucap pria itu perlahan. "Tempat di mana aku menghabiskan separuh hidupku, mempertaruhkan nyawa demi negara. Dan ini adalah alasan kenapa aku jarang ada di rumah. Kenapa aku tidak pernah menjadi ayah yang bisa mengantar Naya ke sekolah atau menemaninya saat sakit." Fajar menatapnya lama. "Ayah, kenapa tidak pernah menceritakan semua ini kepada Naya? Dia pasti bangga." Pria itu menghela napas. "Aku tidak ingin dia bangga karena pangkatku. Aku ingin dia bangga karena aku ayahnya, meski aku tidak selalu ada." Suasana hening. Fajar menunduk, merasa dadanya sesak. "Ayah, saya minta maaf, sekali lagi. Saya telah membuat orang-orang ini, bahkan seluruh keluarga, menyaksikan saya mempermalukan seorang pahlawan." Ayah mertuanya menepuk bahu Fajar. "Kesalahan terbesar bukan pada kata-kata atau tindakan. Kesalahan terbesar adalah ketika kau membiarkan kesombongan menutup matamu untuk melihat siapa orang di hadapanmu." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang prajurit muda masuk, membawa map merah. Ia membisikkan sesuatu di telinga sang jenderal. Wajah ayah mertuanya berubah serius. "Fajar, sepertinya kau akan ikut merasakan sedikit dari hidupku. Ada misi mendesak. Kita berangkat sekarang." Fajar membelalakan mata. "Misi? Maksud ayah? Saya ikut." Pria itu tersenyum tipis. "Anggap ini pelajaran lapangan. Kau polisi, kau harus tahu rasanya berada di garis depan. Dan setelah ini, kau akan mengerti kenapa aku memilih hidup seperti sekarang." Di luar, deru mesin kendaraan taktis mulai terdengar. Beberapa prajurit bersiap, memanggul senjata. Fajar menelan ludah, sadar bahwa hari ini ia akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia ayah mertuanya, yang selama ini hanya ia nilai dari baju lusuh dan rambut berantakan. Kilatan mata sang jenderal menyala. "Ayo, Fajar, waktumu untuk melihat kebenaran sudah tiba." Sirene kendaraan taktis meraung memecah pagi yang mulai menghangat. Fajar duduk di kursi belakang. Tubuhnya sedikit terguncang setiap kali ban besar melewati jalan berbatu. Di sebelahnya, ayah mertuanya, Jenderal Hadi, duduk tegak. Wajahnya tenang seperti sudah hafal setiap suara dan getaran di medan ini. "Dengar baik-baik, Fajar." Suara jenderal terdengar tegas namun terkendali. "Di lapangan, kita tidak punya waktu untuk ragu. Setiap keputusan menentukan hidup orang lain. Kau polisi, jadi kau tahu arti ketepatan dan disiplin. Tapi di sini, taruhannya jauh lebih tinggi." Fajar mengangguk, meski dadanya berdegup cepat. Ia menoleh keluar jendela, melihat pemandangan berganti dari hutan lebat ke perkampungan yang sepi. Beberapa rumah reot berdiri dengan dinding papan yang nyaris runtuh. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, menatap kendaraan mereka dengan campuran rasa penasaran dan takut. Mereka berhenti di sebuah lapangan terbuka. Beberapa prajurit segera turun, membentuk formasi. Di tengah lapangan, seorang pria setengah baya dengan wajah cemas menghampiri Jenderal Hadi. "Pak Jenderal, mereka mengambil 2 warga desa," katanya sebagai jaminan. "Kami takut kalau..." Pria itu tidak melanjutkan kalimatnya. "Tenang," jawab Jenderal Hadi. "Kami akan selamatkan mereka. Fajar, ikut aku." Mereka berjalan cepat menuju rumah panggung di ujung desa. Dari balik tirai bambu, Fajar melihat 3 pria bersenjata duduk di beranda, sementara 2 orang desa, terikat dan mulutnya dibungkam kain, duduk di tanah. "Kau lihat situasinya.
bisik Jenderal Hadi. Ya, jawab Fajar pelan. Sekarang, dengar rencanaku. Dengan gerakan tangan yang nyaris tak terlihat, Jenderal Hadi memberi isyarat kepada pasukan yang bersembunyi di balik pepohonan. Lalu, ia melangkah ke depan dengan langkah mantap, seolah tidak ada ancaman di hadapannya. Aku ingin bicara dengan pemimpin kalian. Suaranya lantang namun tenang. Para pria bersenjata itu langsung menodongkan senapan ke arahnya. Fajar menahan napas, ingin maju, tapi Jenderal Hadi mengangkat tangan, memberi tanda untuk tetap di tempat. Aku datang bukan untuk perang, lanjutnya. Tapi kalau kalian menyakiti mereka, kalian akan berhadapan denganku, dan kalian tidak akan suka hasilnya. Ada jeda hening yang menegangkan. Lalu, salah satu pria bersenjata tertawa kecil. Kau pikir siapa dirimu? Orang tua lusuh. Kalimat itu seakan memicu sesuatu. Dalam hitungan detik, Jenderal Hadi bergerak, cepat, tepat, dan nyaris tak terlihat. Ia meraih moncong senjata pria itu, memutarnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Dua pria lainnya langsung dilumpuhkan oleh pasukan yang menyerbu dari arah belakang, tepat setelah isyarat singkat dari sang jenderal. Semuanya selesai dalam kurang dari 2 menit. Para sandera dibebaskan, warga desa mulai berdatangan, dan Fajar berdiri terpaku, menatap ayah mertuanya yang berjalan kembali dengan tenang, seolah yang baru saja terjadi hanyalah rutinitas pagi biasa. Kau lihat, Fajar, kata Jenderal Hadi sambil menepuk bahu menantunya. Di lapangan, penampilan tidak ada artinya. Yang penting adalah kemampuan, keberanian, dan niat untuk melindungi. Fajar menelan ludah, lalu berkata lirih, Ayah, saya salah besar. Saya mengira ayah hanyalah orang tua biasa yang tidak pantas dihormati. Padahal, ayah jauh lebih dari itu. Jenderal Hadi tersenyum samar. Penghormatan bukan untuk diminta, Fajar, tapi untuk dibuktikan. Mereka kembali ke markas menjelang sore. Di dalam kendaraan, Fajar terdiam lama, mencerna semua yang ia lihat hari itu. Di matanya, pria lusuh yang ia usir dari pelaminan kini berdiri sebagai sosok yang menginspirasi, pemimpin yang disegani, dan ayah yang diam-diam telah memberikan segalanya untuk melindungi orang lain. Dan entah kenapa, di sudut hati Fajar, mulai tumbuh tekad untuk menebus kesalahannya, bukan hanya di depan Naya, tapi di depan semua orang yang pernah melihat kejadian memalukan itu. Di langit, matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya oranye yang membakar cakrawala. Tapi bagi Fajar, ini bukanlah senja. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. 3 hari setelah misi di desa itu, sebuah undangan resmi datang ke rumah Fajar. Amplopnya berwarna putih tebal, berstempel emas dengan lambang negara. Di dalamnya tertulis singkat, Upacara Penghargaan Pahlawan Nasional. Wajib hadir. Fajar menatap surat itu lama. Perasaannya bercampur aduk, antara gugup, penasaran, dan sedikit takut. Naya yang duduk di sofa memandang suaminya dengan bingung. Acara apa ini, Mas? Fajar menelan ludah. Aku juga baru tahu. Tapi kita harus datang. Dan aku rasa, ini ada hubungannya dengan ayah. Hari itu, aula besar gedung negara dipenuhi pejabat, perwira tinggi militer, polisi, dan wartawan. Bendera merah putih berkibar di depan podium. Kilatan kamera terus menyala, mengabadikan setiap detik acara. Fajar dan Naya duduk di barisan tamu khusus. Di depan mereka, seorang petugas protokol berdiri di podium, memulai acara dengan suara lantang. Hari ini, negara memberikan penghargaan tertinggi kepada seorang pahlawan yang telah mengabdi puluhan tahun, memimpin operasi penting yang menyelamatkan banyak nyawa, dan tetap memilih hidup sederhana jauh dari sorotan publik. Pintu samping terbuka. Langkah kaki yang pelan namun mantap terdengar menggema di aula. Semua kepala menoleh. Dan di sanalah, muncul sosok pria yang selama ini hanya dikenal sebagian orang sebagai lelaki lusuh di jalan, berjalan dengan tegap mengenakan seragam lengkap letnan jenderal, dada penuh medali, pundak bertabur bintang 3 yang berkilau di bawah lampu. Jenderal Hadi. Fajar terdiam, mulutnya kaku. Naya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca.
Semua tamu berdiri memberi hormat, termasuk para jenderal aktif dan perwira polisi berpangkat tinggi. Petugas protokol melanjutkan, inilah Letnan Jenderal Hadi Pratama, pahlawan bangsa yang menolak kemewahan demi menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat. Tepuk tangan bergemuruh, tapi bagi Fajar, suara itu seperti menghilang. Yang ada hanya detak jantungnya yang semakin keras. Ia teringat jelas bagaimana di hari pernikahannya ia sendiri yang mengusir pria ini, dengan kata-kata yang kini terasa seperti belati yang menancap di dadanya sendiri. Jenderal Hadi berdiri di podium, menerima penghargaan dari Presiden. Kemudian, sebelum meninggalkan panggung, ia mengambil mikrofon. Suaranya berat namun jernih. Saya bukan siapa-siapa tanpa dukungan keluarga. Kepada anak saya, Naya, dan menantu saya, Fajar, semoga kalian mengerti bahwa di balik pakaian lusuh dan wajah letih, kadang ada cerita yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Beberapa tamu saling berbisik, bahkan sebagian yang hadir di pernikahan itu terlihat menunduk. Wajah mereka memerah menahan malu. Fajar bangkit dari kursinya, melangkah maju. Ia berdiri di hadapan ayah mertuanya, lalu memberi hormat militer penuh, tegak lurus. Suaranya bergetar ketika berkata, "Siap, Komandan. Izinkan saya memperbaiki kesalahan saya, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai bawahan yang seharusnya menghormati." Jenderal Hadi menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan, membalas hormat itu. "Aku terima. Tapi ingat, Fajar, hormat sejati bukan di sini. Hormat sejati adalah saat kau bisa menjaga dan menghormati semua orang, tak peduli siapa mereka." Suasana hening sejenak, lalu tepuk tangan kembali menggema. Kali ini jauh lebih hangat. Naya meneteskan air mata, memeluk ayahnya erat, seolah ingin menebus semua jarak yang pernah terbentang. Dan di hari itu, bukan hanya publik yang tahu siapa sebenarnya pria lusuh itu, tapi juga seluruh keluarga, yang kini melihatnya dengan mata penuh hormat dan bangga. Saudaraku semua, dari kisah yang baru saja kita dengarkan, ada begitu banyak pelajaran dan pesan moral yang bisa kita ambil. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang ayah yang datang ke pernikahan anaknya dalam pakaian lusuh, lalu dipermalukan. Ini adalah gambaran nyata bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan bahwa harga diri serta kehormatan seseorang tidak bisa diukur dari apa yang terlihat mata. Pertama, jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilannya. Fajar, sang menantu, telah melakukan kesalahan besar ketika menilai ayah mertuanya hanya dari baju lusuh dan rambut berantakan. Ia lupa bahwa setiap orang membawa kisah hidup yang panjang, perjuangan yang tidak selalu diceritakan, dan pengorbanan yang mungkin tak terlihat. Terkadang, orang yang tampak biasa justru menyimpan sejarah luar biasa. Kedua, hormati orang tua, siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Seorang ayah, seperti Jenderal Hadi, mungkin tidak selalu hadir di setiap momen anaknya. Mungkin ia terpaksa jauh demi tugas, demi melindungi banyak orang, bahkan rela mengorbankan kenyamanan pribadi. Meskipun begitu, ikatan darah dan kasih sayang tidak pernah putus. Saat kita mengabaikan atau merendahkan orang tua, kita sedang melukai bagian dari diri kita sendiri. Ketiga, kebesaran hati seorang ayah seringkali tidak terlihat di permukaan. Di hari pernikahan itu, Jenderal Hadi memilih menahan amarah meski dipermalukan di depan tamu. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan, melainkan dengan diam dan senyum tipis. Inilah wujud kebijaksanaan sejati, menahan diri demi kebahagiaan anak, meski hatinya perih. Keempat, penghormatan sejati tidak datang dari pangkat atau jabatan, tapi dari perilaku dan tindakan. Jenderal Hadi tidak pernah memamerkan pangkatnya, meski ia memiliki segalanya untuk melakukannya. Ia memilih hidup sederhana, mengajarkan bahwa kemuliaan sejati adalah saat kita tetap rendah hati di puncak prestasi. Kelima, momen penyesalan sering datang terlambat. Fajar baru menyadari siapa sebenarnya ayah mertuanya setelah melihat langsung keberanian dan kepemimpinannya di lapangan. Ia belajar bahwa penghormatan bukan untuk diminta, tapi untuk dibuktikan. Jangan tunggu sampai terlambat untuk menghargai orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga sendiri. Keenam,
Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa pengabdian kepada negara dan keluarga seringkali menuntut pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata orang banyak. Banyak pahlawan yang memilih diam, tidak menceritakan jasanya, karena bagi mereka, yang penting adalah tugas terlaksana, bukan pujian yang diterima. Terakhir, mari kita belajar untuk melihat hati sebelum menilai rupa. Setiap orang yang kita temui punya cerita, punya perjuangan, dan punya alasan mengapa mereka menjadi seperti sekarang. Jangan sampai ego dan gengsi menutup mata kita dari kebenaran itu. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah untuk lebih menghargai orang lain, lebih berhati-hati dalam menilai, dan lebih cepat meminta maaf jika kita salah. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang kelak akan membuat kita berdiri tegak dengan rasa hormat yang tulus.